Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu para siswa sekalian dalam pelajaran Bahasa Indonesia dengan Bu Yusra Isnindarini. Kali ini kita akan membahas tentang analisis isi dan kebahasaan novel. Sebelum Anda memulai pelajaran, ada baiknya Anda berdoa terlebih dahulu agar Anda mendapat petunjuk untuk memperoleh ilmu yang akan kita bahas kali ini. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baiklah, para siswa yang saya cintai dan saya banggakan, pada semester 1 Anda sudah belajar tentang novel sejarah. Nah, kali ini Anda akan belajar tentang novel. Pada pertemuan di semester 1, Anda juga sudah belajar tentang isi dan kebahasaan novel sejarah. Ada sedikit perbedaan antara novel sejarah dan novel karena pada dasarnya novel sejarah berasal dari kisah nyata yang diungkap dalam sebuah novel. Sedangkan novel adalah sebuah karya fiksi murni tanpa ada unsur fakta di dalamnya. Semua berasal dari imajinasi pengarangnya. Oleh karena itu, ada unsur kebahasaan dan isi yang berbeda dari novel sejarah. Baiklah, mari kita pelajari tentang isi dan kebahasaan novel sebelum nanti Anda menganalisis sebuah novel. Otomatis, Anda harus membaca novel terlebih dahulu untuk menganalisis isi dan kebahasaan sebuah novel. Mari membaca novel untuk menganalisis isi dan kebahasaan novel. Novel yang Anda baca bisa bermacam-macam, bisa novel sejarah, bisa novel sastra, bisa juga novel pop atau novel populer yang saat ini sedang digemari oleh para remaja atau pelajar di Indonesia. Baiklah, untuk menganalisis isi dan kebahasaan dalam sebuah novel, kita harus mengetahui unsur-unsur isi tersebut. Pada analisis isi, terdapat dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Pada dasarnya, sebuah novel dibangun dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur dari dalam yang membangun isi novel. Dalam hal ini meliputi tema, amanat, plot, setting, penokohan, gaya bahasa, dan sudut pandang pengarang. Ketujuh unsur ini dapat Anda pelajari lebih lanjut dalam buku-buku sastra ataupun dari internet. Baiklah, unsur yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur dari luar yang membangun isi novel. Unsur ekstrinsik ini terdiri atas 3, yaitu latar belakang penulis atau pribadi pengarang, nilai-nilai yang dianut, lingkungan atau latar belakang masyarakat tempat tinggal pengarang tersebut. Yang pertama adalah latar belakang penulis atau pribadi pengarang. Latar belakang penulis atau pribadi pengarang yang mempengaruhi isi dari karya sastra, terutama dalam hal ini adalah novel, adalah pandangan hidup atau keyakinan dari pengarang.
Dalam hal ini, agama yang dianut, ideologi, atau cita-cita pengarang. Hal yang kedua adalah pendidikan pengarang, baik pendidikan formal maupun non-formal. Misalnya dia lulusan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, lulusan ilmu sosial, ilmu bahasa, ilmu alam, dan sebagainya. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi isi karya yang diciptakannya. Berikutnya, yang ketiga adalah pengalaman hidup. Dalam hal ini adalah hal-hal yang dialami pengarang semasa hidupnya. Misalnya, dia menetap di rumah, atau sering tamasya, ikut sebuah organisasi atau tidak pernah ikut organisasi, jadi pemimpin atau belum pernah jadi pemimpin, jadi petani, jadi pedagang, dan sebagainya, itu akan berbeda cara penceritaan dia di dalam isi novelnya. Berikutnya adalah aliran sastra yang diikuti oleh pengarang. Aliran sastra tersebut misalnya aliran realisme, ekspresionisme, impresionisme, romantisme, simbolisme, mistisme, surrealisme, psikologisme, atau didaktisme. Jika orang yang senang romantisme dalam karya-karyanya, bisa saja muncul di situ novel-novel percintaan di situ. Sedangkan novel-novel mistisme misalnya, biasanya dia akan membuat cerita-cerita horor, misalnya tentang penampakan makhluk-makhluk halus dan sebagainya. Itu antara lain dari pribadi pengarang atau latar belakang penulis yang bisa mempengaruhi isi sebuah novel. Para siswa yang saya cintai dan saya banggakan, selanjutnya adalah hal dari luar juga yang mempengaruhi isi karya sastra. Unsur ekstrinsik dari luar juga yang mempengaruhi karya sastra atau isi sebuah novel. Dalam hal ini adalah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Misalnya, nilai agama, sosial, budaya, moral, pendidikan, ini akan mempengaruhi isi sebuah novel. Jadi kalau pengarang ingin menyampaikan hal-hal yang di situ nilai-nilai agama, maka nilai-nilai agamanya sangat kuat di situ, bisa juga ia menyampaikan nilai-nilai agama, bisa mempengaruhi. Atau budayanya sangat kuat di situ, dia akan menyampaikan hal-hal yang budaya tersebut. Jenis-jenis peribahasa sebagai berikut. 1. Pepatah, yaitu peribahasa yang berisi nasihat. Contoh, belakang parang bila diasah akan tajam juga. Artinya memberi nasihat bahwa anak yang bodoh sekalipun, biarlah rajin belajar, ia akan pandai juga. Perumpamaan, yaitu perbandingan dua hal atau benda menggunakan kata pembanding. Dalam hal ini, kata pembanding adalah seperti, bagai, bagaikan, ibarat, bak, laksana. Misalnya untuk menggambarkan dua orang yang berbeda pandangan atau berbeda prinsip, maka di situ dinyatakan dua orang itu seperti minyak dan air. Artinya mereka tidak pernah bersatu. Mereka memiliki perbedaan yang cukup jauh sehingga tidak pernah bersatu, karena minyak dan air itu tidak pernah bersatu. Jadi dibandingkan dengan minyak dan air, dua orang tersebut. Itu perbandingan antara dua benda. Berikutnya jenis peribahasa yang berikutnya adalah tamsil. Tamsil adalah perbandingan dua hal atau dua benda disertai penjelasannya. Di sini misalnya tua-tua kelagi.
makin tua makin menjadi. Tua-tua keladi artinya ini seseorang yang makin tua, seperti keladi. Keladi itu kalau semakin tua semakin jadi, makin tua makin menjadi. Ini penjelasannya. Artinya kalau dia tua-tua keladi, kalau dia itu selalu berbuat baik di masa mudanya, maka semakin tua dia akan semakin baik. Tapi sebaliknya kalau tua-tua dia masa mudanya itu brutal, makin tua makin brutal. Begitu kira-kira penjelasan dari tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Selanjutnya, masih terkait dengan jenis-jenis peribahasa. Peribahasa berikutnya adalah jenisnya adalah pemeo atau semboyan. Pemeo atau semboyan. Semboyan atau pemeo adalah kata-kata penyemangat. Dalam hal ini menyemangati suatu kelompok atau organisasi atau suatu bangsa, menyemangati seseorang, itu dinamakan semboyan atau pemeo. Contoh, menyemangati suatu organisasi atau suatu kelompok, suatu negara. Misalnya, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Menyemangati supaya anak buahnya bersatu. Jika bersatu mereka akan kuat, sedangkan jika mereka terpisah-pisah, tidak mau bersatu, maka mereka akan jatuh atau akan musnah atau akan runtuh. Masih termasuk jenis peribahasa, di situ adalah ungkapan atau idiom. Ungkapan atau idiom adalah bentuk ujaran yang maknanya sudah menyatu dan tidak dapat ditafsirkan dari makna-makna unsur pembentuknya, baik secara leksikal itu dari susunan kalimatnya, maupun dari segi gramatikal atau maknanya. Idiom adalah konstruksi yang maknanya tidak sama dengan gabungan makna anggota-anggotanya. Dengan kata lain, idiom adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk makna baru. Maaf, ini maksudnya makna baru, bukan makan baru. Ini salah ketik, mohon maaf. Membentuk makna baru. Saya ulangi lagi, gabungan dua kata atau lebih yang membentuk makna baru. Jangan dihiraukan ketikan yang salah, tapi dengarkan kata-kata Buyus. Gabungan dua kata atau lebih yang membentuk makna baru. Misalnya, kaki tangan. Jika kita uraikan sendiri, kaki adalah bagian tubuh bagian bawah, sedangkan tangan adalah bagian tubuh bagian atas. Tapi kaki tangan mengartikannya tidak bagian anggota tubuh bagian bawah dan anggota tubuh bagian atas. Tidak, tapi kaki tangan artinya adalah anak buah atau bawahan atau anak buah. Sedangkan buah hati, buah itu bagian dari tumbuhan, hati itu adalah salah satu organ manusia yang ada di dalam tubuh manusia. Artinya tidak hasil dari tumbuhan dan bagian tubuh dari manusia, tapi buah hati artinya adalah anak. Jadi maknanya anak. Gitu. Kemudian merah padam dan sebagainya. Masih banyak lagi yang lain, nanti dicari sendiri contoh-contoh tersebut. Itulah yang dinamakan ungkapan atau idiom. Ungkapan atau idiom ini pun susunannya tetap tidak berubah-ubah. Oleh karena itu dimasukkan ke dalam jenis-jenis peribahasa, karena pada dasarnya peribahasa itu adalah sebuah kalimat, kelompok kata atau kalimat yang tetap susunannya.